Karena ternyata cleaning service pengadilan bisa jadi ketua pengadilan kok. Iya. Amang Bapak, akhirnya penempatan hakim pertamanya di tebing tinggi. Dan di tebing tinggi jadi calon hakim. Dan satu hal yang saya lihat di catatan ini, Abang ingat, buat teman-teman yang masih muda, tolong ya saya. Ketika saya baca buku ini ada satu yang saya spesial banget dengan Abang Bapak. Kemana pun dia pergi, selalu ada hamba Tuhan yang menjadi sahabatnya. Selalu ada hamba Tuhan yang menjadi bapak rohani. Anak-anakku yang mau tamat SMA, mau pindah ke kota, pikirkan di mana pun kau berada, cari gereja, cari hamba Tuhan, cari komunitas rohani. Di tebing tinggi, Amang Nababan ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Ada pendeta Supardi namanya di buku ini. Dan pendeta Supardi lah yang menawarkan seorang gadis. Siapa namanya? Ya, Romaida si Mare-Mare. Ya, secantik apa orangnya? Wah, jadi ya waktu itu Pak Kumbang, saya ketemu dengan dia acara dua pengerja di Medan. Jadi dua pengerja ketemu, saya, wah ini gadis cantik luar biasa. Cantik luar biasa. Pikiran saya sebenarnya, wah ini agak berat ini untuk mendapatkannya. Mengapa? Saya kan orang kampung, dia orang Medan baru pula, ya maklum lah ya. Tapi dapat juga ya? Tapi begitu emang sekali ketemu, langsung lihat hatinya. Wow. Ini penghiburan bagi kita. Wajah jelek masuk bisu tidak simetris, tidak menjadi alasan tidak dapat wanita. Pak Derman dan Tuhan membuktikan dia. Itu menjadi sangat penting buat dia. Menurut Ama, tanda jodoh itu dari Tuhan. Iya. Jadi sebenarnya memang ya mencari jodoh ini kan bukan seperti mencari barang antik dan bukan juga coba-coba. Kita harus benar-benar mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan, tetapi kita juga harus menentukan kriterianya. Kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau yang pertama anak Tuhan. Anak Tuhan, nomor satu harus anak Tuhan. Iya. Kemudian aku mau bahwa itu orang melayani. Melayani Tuhan. Dan aku mau itu orang dari keluarga yang baik-baik, punya reputasi keluarga baik-baik, dan pendidikan juga harus baik. Orang yang berpendidikan, mungkin karena orang berpikir dia pun berpendidikan. Iya. Baik. Itu menjadi kriteria. Cantik, jelek, apakah itu bukan kriteria utama? Bukan, itu bukan kriteria utama. Karena kecantikan itu dia juga sama pergi Singapura nanti jadi cantik sendiri. Kamu setuju nggak dengan kata-kata cantik itu relatif, tapi jelek itu mutlak? Baik, terima kasih banyak. Akhirnya Amang Derman Nababan menikah dengan Inang, guru si Mare-Mare. Dikaruniai Tuhan dua orang anak, satu perempuan, sekarang di ITB namanya, kuliah di ITB Bandung. Dan yang paling kecil laki-laki sekarang SMA di Jakarta. Saya sangat senang karena setidaknya Amang Derman Nababan ini kita tidak perlu menangisi dan menyesali kalau kita dibesarkan di sebuah keluarga yang bermasalah. Lahir dan besar di keluarga yang miskin itu bukan kesalahan, tapi jangan pernah kau wariskan kemiskinan, kebodohan itu kepada generasi di bawah. Amang Derman Nababan akhirnya punya anak yang kuliah di ITB, punya anak yang sekarang SMA dan punya impian juga besar untuk meraih masa depannya. Tapi saya baca di buku ini ada satu yang unik. Akhirnya Inang terkasih itu sakit. Boleh tahu sakit apa? Iya. Jadi sebenarnya waktu kami ditaruh dia sudah ada sakitnya, tapi dia tidak mau terbuka. Dan ketika dia ajak ke dokter dia tidak mau. Dia selalu berkata, kita percayakan kepada Tuhan, Tuhan selesaikan. Sakit apa? Nah, jadi ketika kita pindah ke Jepara, maka saya paksa ke rumah sakit Karyadi, dokter Karyadi di Semarang. Maka dokter mengatakan setelah diperiksa jaringannya ternyata kanker payudara dan multi. Betapa tidak mudah bagi bapak-bapak yang menemukan istrinya divonis sakit kanker. Apa yang memang lakukan setelahnya? Jadi setelah itu dokter berkata kepada saya, Pak Nababan, istri bapak ini harus diambil tindakan medik dengan catatan bapak harus setuju.
Dan sebelum Bapak setuju, saya akan beritahukan beberapa kemungkinan terberat yang akan dihadapi. Maka dia menceritakan kepada saya, bla 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 bla, semuanya intinya adalah berat dan penderitaan. Berat bukan kepada si pasien, tetapi kepada orang yang merawat, baik dari aspek dana, psikis juga, dan hubungan sosial lainnya. Maka Pak Gembala, ketika saya katakan saya siap, saya dokter sudah terbiasa hidup di Nakaraka. Dia bilang, apa Nakaraka? Saya bilang, ranting-ranting pohon di desa Lubang Kota. Saya siap apapun dilakukan kepada istri saya ini untuk yang terbaik untuk dia, untuk kesehatannya, saya siap. Maka Bapak Ibu di kemoterapi 3 kali, kemudian dilakukan penangkapan, dioperasi, kemoterapi 3 kali lagi, radiasi 25 kali, dan itu 5 kali dalam 1 minggu, Bapak Ibu. Setiap kemo, setiap radiasi selalu drop, Bapak Ibu, tidak bisa makan dan selalu mencret. Terkadang susah diambil, Bapak Ibu, harus dibantu dengan pil glukomas. Dan hal ini sangat menyulitkan, Bapak Ibu. Terkadang mohon maaf, sebelum sampai ke kamar mandi itu sudah berserakan di rumah atau di rumah sakit. Yang membersihkan siapa? Saya, Bapak Ibu. Boleh yang terutama. Siapa yang membersihkan? Saya. Siapa yang bertanggung jawab? Saya. Alangkah luar biasanya buat teman-temanku pria. Ambil peranmu, ambil tanggung jawabmu. Karena yang sering kedengaran nama Bapak, kalau suami sakit, maka istri sangat setia merawatnya. Tapi ketika istri yang sakit, tapi Abang Firman Bapak membuktikan istri sakit itu bisa diurus, bahkan hingga akhirnya menghembuskan napas yang terakhir. Boleh ceritakan dengan kami memang peristiwa hembusan napas terakhir dia? Jadi tahun pertama setelah 25 kali di kemoterapi, ternyata tahun berikutnya pindah ke tulang belakang atau metastase. Ketika pindah ke tulang belakang, di kemoterapi lagi 6 kali, di radiasi lagi 25 kali, ternyata 6 bulan berikutnya pindah ke kepala. Maka rumah sakit di KDRI angkat tangan, dirujuk ke RSCM di Jakarta. Di RSCM di Jakarta kami 1 bulan setelah diradiasi kepalanya, maka yang terjadi adalah halusinasi. Kalau Ibu tahu, suatu ketika saya bawa orang Kompas ke rumah, di situ ada pengumuman lomba semacam komputer bekerjasama dengan Suzuki, hadiahnya 15 juta rupiah. Kemudian dia baca, dia berkata kepada saya, anak kita Kevin dan Fani adalah anak yang pintar. Kita berangkat ke Surabaya untuk mengikuti lomba ini, hadiahnya 15 juta. Nanti akan dibagi kepada Papi, kata seperti itu. Saya katakan, sayang, ini anak kita tidak ada eskulnya dan tidak pernah kursus masalah itu, maka kita ikuti tahun depan saja. Maksudnya saya adalah mengelak. Tapi dia ngotot, saya bujuk anak saya untuk tidak mau pergi ke Surabaya, tetapi ketika pulang sekolah, dibujuk lagi anaknya sama dia, tanpa sepengetahuan saya mereka mau, dan dia sendiri pergi ke kepala sekolah, permisi untuk hari Jumat, Sabtu pergi ke Surabaya. Kemudian saya pulang kantor, dia berkata, tapi saya sudah permisi kepada kepala sekolah. Kami harus berangkat kalau Papi tidak mau. Bapak Ibu, dia sakit di situ. Tidak mungkin mereka bertiga pergi. Maka saya katakan kalau seperti itu, oke, saya akan membawa kalian. Kami pergi di Surabaya, naik Avanza pakai GPS sampai di Surabaya, Bapak Ibu, nginap di hotel. Ketika malamnya tidak bisa tidur, ternyata obat yang biasa dia pakai tinggal di Jepang. Tidak bisa tidur, Bapak Ibu, menggelepar-gelepar dia karena obat yang dipakai mengandung sklerotika. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Saya bingung, saya cari resepnya tidak ketemu. Untung ada fotokopi resep di mobil. Saya pergi ke apoteknya tidak mau. Maka saya keluarkan kartu jabatan saya, ini kartu jabatan saya, ini kartu pegawai saya, ini KTP saya. Benar-benar istri saya sekarang tidak bisa tidur. Tolong diberikan untuk 2 hari, catat identitas saya kalau saya gunakan obat ini. Maka mungkin kita bagaimana dihubungi dokter yang di Karyadi di Semarang bagaimana, maka diberikanlah obat itu hanya untuk 2 hari. Besoknya anak kami tes lomba, puji Tuhan sorenya kalah. Bapak itu besok hari Minggunya pagi dia masih potong untuk pergi ke kebun binatang. Saya paksa pulang, Bapak Ibu sepanjang jalan dia tidak mau makan. Bapak Ibu pikirkan bagaimana kondisi menghadapi seperti itu. Saya berangkat dengan saya tidak setuju, tapi karena dia sakit, bagaimana juga saya menghadapi dia dengan kondisi seperti itu. Pulang sampai di Jepara dengan stres dan lain sebagainya. Saya mau katakan saya tidak pernah menyesal kepada Tuhan
bahwa Tuhan telah memberikan dia menjadi istri saya. Bapak Ibu tahu bahwa dia adalah seorang pendoa yang militan. Dia sudah berdoa ke Sorong, Jakarta, di Jambi, di Palembang, dia sudah pergi berdoa. Bapak Ibu kami pindah ke Medan, sampai kami di Medan langsung masuk ke rumah sakit. Pada tanggal 28 Agustus tahun 2012, Kevin dan Fani telepon saya untuk menjemput mereka ke rumah sakit. Kami itu ketemu mama karena dia sudah di ICU. Saya bawa mereka berdua ke sana. Kami lihat kondisinya sudah semakin kritis. Kevin berdoa, Tiffany berdoa, saya juga berdoa bergandengan tangan. Setelah selesai kami berdoa, maka dia memutuskan napasnya yang terakhir. Kami bertiga di situ. Waktu dia meninggal, kami tidak histeris seperti orang kebanyakan. Karena setiap hari saya melihat ada orang meninggal di situ, keluarganya histeris, tapi kami cukup tenang. Dokter dan perawat berkata, keluarga ini luar biasa, tidak ada menangis dan tidak ada histeris. Mereka ini adalah orang yang luar biasa karena seperti itu. Bapak ini. Kita sama-sama berkata bersaksi. Saya kalau tidak mudah habiskan semua biaya. Saya yakin banyak banget. Karena penyakit kanker itu biayanya mahal sekali. Habiskan semuanya, psikis, dan akhirnya harus kehilangan juga. Tapi hal yang paling saya terberkati adalah tetap menunjukkan sikap sebagai anak Tuhan. Ketika saya yakin kalau firman Tuhan selalu berdoa untuk istri, saya percaya Inan pun selalu berdoa minta sembuh. Tapi ada waktunya Tuhan berkata tidak. Dan saya senang sekali melihat aman firman Tuhan berkata, kalau ternyata Tuhan berkata tidak, saya yang harus berkata amin. Itulah yang terbaik dari Tuhan yang Tuhan beri. Tanpa mengeluh, tanpa marah. Bahkan saya mendengar ketika Inan sudah dikuburkan, beberapa hari kemudian langsung khotbah. Langsung bisa khotbah di gereja, menguatkan orang lain. Harusnya dihibur, dikuatkan orang. Tapi bagi seorang dermawan Bapak, hidup bukan untuk menangisi yang sudah berlalu. Hidup harus terus melihat ke depan. Tuhan tidak pernah ada di belakang. Tuhan itu adanya di depan. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu luar biasa untuk saya. Tapi akhirnya saya baca di buku, Tuhan juga berikan istri menggantikan Inan yang sudah pergi. Dan kita dengar jasa. Jasa. Dan tidak bisa ngatur perkara kalau kita berjasa dengan hati suami istri. Boleh cerita gimana pertemuan kita dengan Inan? Iya. Jadi ketika saya khotbah di gereja pada tanggal 2 September, 3 hari berikutnya setelah itu saya dikuburkan, saya berkata kepada jemaat, jangan berkata kasihan kepada saya, kasihan kepada Tiffany dan Kevin. Karena kami meyakini rancangan Tuhan dalam kehidupan kami bertiga adalah rancangan sukacita dan damai sejahtera untuk memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Maka bisa Tuhan selesai khotbah kami pulang ke Medan. Kevin sempat sakit Bapak Ibu. 2 minggu pasca maminya meninggal, dia sakit demam. Sepertinya dia belum bisa menerima karena Kevin ini adalah orang yang paling dekat dengan maminya. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, tidak berapa lama kemudian saya bertemu dengan seorang anak Tuhan. Ketemunya di mana? Di ruang sidang. Mengapa? Saya hakim, dia jaksa. Waktu ketemu ruang sidang, selesai dia menuntut bla 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 bla, maka dia langsung main mata kepada saya. Tring. Nah itu. Karena dia mengatakan saya panggil dia harus saya sidang. Ibu naik ke ruangan saya karena tadi ibu main mata kepada saya. Oh, tidak ada itu marah dia. Bapak Ibu, saya tanya namanya siapa Bung Mata? Bung Mata Manado, Manado, Pariban. Dari mana jalannya Pariban sama aku? Karena dia menantang. Hukum saya belum Manado. Ya. Jadi nggak bisa elak, saya bilang minta PIN BBM. Maka diminta PIN BBM, PIN kantong, dari mana datangnya cinta, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke kali. Akhirnya kami menjadi satu hati. Hanya 1 tahun berikutnya, tepatnya tanggal 6 Oktober tahun 2013, kami menikah di Kota Bekasi. Itulah istri saya yang sekarang, jaksa di Jakarta Barat, dan puji Tuhan dalam waktu dekat dia akan pindah ke jaksa
di kota Babakan Cantara Gimana? Luar biasa, luar biasa. Amang, saya yakin tidak mudah mencari seorang wanita yang mencintai Amang itu pasti mudah. Tapi mencari seorang wanita yang mencintai anak-anak Amang, barangkali itu menjadi perjudian banyak muda dan janda. Ya, benar. Artinya tidak mudah. Mencari pria yang mencintai wanita itu mungkin gampang. Mencari wanita yang mencintai seorang teman apalagi hakim mungkin banyak. Tapi mencintai anak-anaknya yang sudah SD kelas 6 dan Kevin kelas 4 dan kelas 6. Bagaimana caranya? Jadi begitu anak-anak, saya ketemu setelah kami bertemu, maka kami bertemu kembali di gereja di HDTI. Kevin ganti kami saya bawa, ketemu lagi dengan dia. Dia kaget, ini siapa Pak? Katanya, itu teman Papi. Ya, hanya sebatas itu. Kemudian ini tantenya rajin beli coklat dan kue, karena tahu Kevin itu suka makan kue. Ya. Jadi kalau biasanya saya pulang kantor, yang saya beli itu adalah roti, sari roti dari Indomaret. Itulah kelas saya, karena memang saya pilih Bapak Ibu. Namanya laki-laki. Tapi tantenya ini selalu mengirimkan roti yang terbaik dan coklat yang terbaik selalu dikirim dari saya untuk dititipkan kepada anak berdua ini. Maka mereka curiga, itu siapa itu orang? Papi, itu teman Papi. Kalau hanya sebatas teman, gak mungkin dong kasih yang enak kepada kami. Ya, kami pengen kenalan lebih jauh. Ternyata mereka berkenalan lebih jauh ke tempat kosnya. Ternyata ada kecocokan, khususnya Kevin, karena dia paling dekat dengan maminya almarhum. Ketika ketemu dengan tantenya ini, yang sekarang jadi bundanya, hatinya damai, selalu lengket, dan dia lebih sering bermain ke tempat kos tantenya daripada dia main sendiri di rumah. Maka saya tanya anak-anak, Papi mau menikah, tapi dengan orang lain. Mereka berkata, kalau bukan dengan tante itu kami tidak mau. Tapi kalau dengan tante itu kami setuju. Luar biasa ya, luar biasa ya, luar biasa. Terima kasih banyak Pak. Sangat berberkati. Akhirnya Mang boleh tahu karir Amang dari tebing tinggi pindah ke Sidimpuan ya. Di Sidimpuan pindah ke Tarutung ya. Dari Tarutung Amang tugas kembali ke Jepara ya. Dari Jepara Amang pindah ke Lubuk Pakam ya. Dari Lubuk Pakam Amang tiba-tiba Raja Wali naik. Amang jadi wakil ketua pengadilan negeri Banigi ya. Dari wakil ketua pengadilan negeri Banigi Amang Dermana Baba diangkat dipromosikan menjadi ketua pengadilan negeri Muara Bulian Batanghari Jambi. Dan dari sana juga dipindahkan lagi menjadi wakil ketua pengadilan negeri dengan level yang lebih tinggi di Subang. Dan dari Subang 2 bulan yang lalu Amang Dermana Baba dipromosikan kembali ke Sumatera Utara, tapi sekarang pegang tongkat menjadi ketua pengadilan negeri Pematang Siantar. Dan yang mau saya beritahu, ini masih koma. Tuhan masih punya cerita berikutnya dengan seorang Dermana Baba. Bapak Ibu dan saya masih akan mendengar kelanjutan Raja Wali ini seperti apa. Kemana Tuhan akan membawa seorang Dermana Baba. Dari apa yang beliau sampaikan, berhentilah mengeluh, berhentilah menangisi apa yang sedang kau alami penderitaan. Lihatlah Tuhan yang ada bersama denganmu. Seorang Dermana Baba melewati seluruh masa sulit itu tanpa harus menyalahkan siapapun, tanpa harus bersungut-sungut, dan luar biasa. Itu menjadi hal yang terang ini. Saya mau beritahu dulu, Pak Nabakan, mengapa bukunya adalah Terbanglah Raja Wali? Kisah inspiratif seorang cleaning service menjadi ketua pengadilan negeri. Bapak Ibu, saya pernah mendengarkan sebuah cerita tentang seekor anak burung Raja Wali dan anak ayam dan induknya. Suatu ketika, seorang pemburu naik ke puncak bukit menemukan sarang burung Raja Wali. Ada telurnya dibawa satu butir dan dimasukkan ke dalam sarang ayam yang sedang mengerami telurnya. Pendek cerita, menetas beberapa telur ayam dan satu telur Raja Wali. Bapak Ibu, induk ayam mengajari anak-anak ayam untuk berperilaku seperti ayam, termasuk
ayam, berjalan dan melompat seperti ayam, berkokok seperti ayam. Satu ketika Raja Wali terbang di angkasa, maka induk ayam dengan secepat kilat memanggil seluruh anak-anaknya, termasuk anak Raja Wali itu bersembunyi. Lalu anak Raja Wali bertanya kepada induknya, "Ma, mengapa kita harus sembunyi?" Maka induk ayam berkata, "Nah, kamu lihat yang di atas itu adalah Raja Wali. Suatu saat kita akan diterkamnya, maka kita harus sembunyi." Bapak Ibu, ketika Raja Wali dalam proses perjalanannya, anaknya ini menyadari dan melihat Raja Wali di atas, dirinya sama dengan yang di atas itu. Dia beda dengan ayam karena pertumbuhannya makin tinggi dan makin besar, Bapak Ibu. Maka dia mulai belajar untuk terbang, tetapi tidak bisa. Melompat tetapi tidak bisa. Mungkin terjatuh dan terluka secara berulang-ulang. Dan pada akhirnya, ketika dia lakukan secara berulang, Bapak Ibu, anak Raja Wali bisa terbang seperti Raja Wali benaran yang kasar. Dia tinggalkan teman-teman ayamnya. Apa yang mau saya katakan kepada Anda, Bapak Ibu? Kita ini lahirkan seperti burung Raja Wali, bukan seperti ayam. Ayam mencari makanan dengan cara mengais. Ayam berlari di tanah, Bapak Ibu. Larinya itu bisa diukur kecepatannya, tidak begitu kencang. Raja Wali suka tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi berbicara tentang intimasi, doa, hubungannya dengan Tuhan. Raja Wali, Bapak Ibu, dia suka di atas badai. Badai berbicara tentang kesulitan-kesulitan hidup. Raja Wali, dia tidak terbang seperti burung mengepak-ngepakkan sayapnya. Ketika di atas badai dia membuka sayapnya, maka dia akan melayang-layang. Semakin kuat angin menerpa kehidupan Raja Wali, maka dia akan semakin tinggi membumbung, Bapak Ibu. Tapi ayam tidak terbiasa untuk itu. Saya mau katakan, kita semua di tempat ini adalah Raja Wali. Amin, Bapak Ibu. Amin. Firman Tuhan berkata, Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada daya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu, sejak zaman dahulu kala, Raja Wali sudah terkenal sebagai burung yang paling cakap dan yang paling ditakuti. Raja Wali adalah predator tingkat tinggi. Raja Wali tidak suka makanan yang busuk-busuk. Dia selalu mencari makanan segar. Dia selalu memburu makanan-makanan segar, Bapak Ibu, dengan cakarnya. Saya mau katakan sekali lagi, Anda dan saya adalah Raja Wali. Maka kalau selama ini kita berperilaku seperti ayam, katakan kepada dirimu, terbanglah Raja Wali itu. Amin. Sekali lagi, kalau selama ini kamu belum sadar bahwa dirimu adalah Raja Wali, hanya sebagai ayam, sekali lagi katakan kepada dirimu, terbanglah Raja Wali itu. Satu dua ya, terbanglah Raja Wali itu. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan dari Tuhan. Ayo, ini kita ada siapkan buku 5 gratis dan dihadiahi dengan tanda tangan penulis langsung bagi yang mengajukan pertanyaan. Yang terbaik nanti menurut Pak Gembala. Ya, silakan teman-teman ya. Percaya Buru-Buri, saya terinspirasi dari kesaksian Bapak yang mana dari masa muda Bapak selama melayani Tuhan. Saya bertanya, apakah motivator Bapak seorang pemuda kenapa mau mengajar sekolah tinggi? Seorang laki-laki biasanya paling identik dengan anak-anak. Itu saja. Terima kasih. Jadi bagaimana cara Imam menghadapi pergumulan yang begitu berat? Karena saya tahu menghadapi penyakit kanker itu bukan yang ringan. Bagaimana cara Imam supaya anak bisa sabar sebagai otomatis Imam jadi sebagai ibu juga. Terima kasih kepada Ibu Ito Nur Cahaya Toping. Masa muda saya melayani sekolah minggu, apa motivasinya?
Dulu saya tidak pernah berpikir juga untuk menjadi seorang pelayan, karena saya dulu berpikir cukuplah rajin ke gereja, ikut kor, ya sudah, kira-kira demikian. Tetapi memang perjalanan hidup saya begitu unik. Ketika saya ketemu dengan orang-orang, kebetulan orang itu pelayanan, saya diajak pelayanan, saya disuruh melayani sekolah minggu. Awalnya hati saya nongkrong, kok masa jadi guru sekolah minggu? Basic saya juga mengajar tidak ada Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tadi kan saya katakan, walaupun saya tidak bisa berkhotbah, walaupun saya ngomongnya bahan-bahan, saya lakukan itu Bapak Ibu dengan kepolosan. Saya hanya berkata, saya hanya melihat anak-anak sekolah minggu pada waktu itu. Mudah-mudahan hidup mereka ini diberkati. Mudah-mudahan masa depannya diberkati. Walaupun masa depan saya pada waktu itu belum kelihatan. Masih senyap Bapak Ibu. Saya belajar untuk melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Tidak ada yang diharapkan dari melayani sekolah minggu, apalagi hanya 10 orang. Dan itu harus saya antar jemput, artinya pengorbanan. Kemudian untuk pertanyaan yang sama, bagaimana cara Anda menghadapi pergumulan yang begitu berat? Jujur memang masalah ini sangat berat. Bisa saya katakan, saya tidak bisa tidur karena dia akan menjerit kadang tengah malam, menjerit kesakitan. Jadi ini sesuatu yang membuat pikiran kacau. Tetapi pada itu setelah dikasih Tuhan, saya hanya belajar dan saya hanya mendengarkan firman Tuhan. Dalam kitab saya dikatakan, dengan tinggal tenang dan berdoa terletak kekuatan. Saya hanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kekuatan. Aku tidak kuat, aku tidak sanggup. Anak-anakku butuh perhatian. Sebaliknya justru anak-anakku lah yang memperhatikan maminya. Bapak Ibu tahu, ketika Kevin dan Tiffany tinggal berdua di rumah, dia hanya ditemani pembantu yang sudah tua. Dia ke sekolah naik sepeda dan terkadang naik beca. Dia tidak pernah ditemani oleh maminya belajar. Dan justru hari Sabtu Minggu mereka belajar di rumah sakit di Karyadi di Semarang. Hari Senin pagi kami harus sudah berangkat dari rumah sakit dan puji Tuhan, saya ketemu dengan istri seorang pendeta yang bisa menjaga istri saya pada siang hari, dan ketika sore saya balik ke rumah sakit maka kami gantian. Memang selalu bertemu saya dengan anak-anak Tuhan yang baik hati Bapak Ibu. Dan Ibu tahu, selama kami di Jepara, kami pelayanan di desa-desa. Jemaat tidak tahu istri saya sakit, dia hanya pakai rambut palsu, wig Bapak Ibu. Dan dia berkata jangan diberitahu kepada jemaat. Dan sesuatu yang istimewa Bapak Ibu, dalam kondisi pergumulan yang demikian, ternyata Tuhan itu selalu menolong kami. Bapak Ibu, Tiffany pada tahun itu, pada masa-masa pergumulan itu, dia menjadi juara 1 Olimpiade se-Kabupaten, Olimpiade Matematika. Dan Tiffany juga Bapak Ibu juara 1 lomba cerdas cermat se-Kabupaten Jepara. Penduduk Jepara itu Bapak Ibu 1,5 juta orang. Tetapi dengan kondisi yang demikian, ternyata Tuhan menunjukkan kuasanya Bapak Ibu. Makanya saya selalu menangis, Tuhan, tidak ada yang bisa aku banggakan dalam kondisi ini. Tapi kenapa? Tuhan selalu menyatakan kuasanya. Itu yang luar biasa, ya. Kalau ada Bapak Ibu yang hari-hari mengalami keterpurukan, jangan takut, jangan lari, dan jangan menghindar. Percayalah, di balik segala sesuatu Allah turut bekerja. Amin. Sama-sama. Baik, terima kasih. WA-nya apa sih? Nanti kita tanda tangan ya, sebelum pulang ya. Ya. Oke, Ibu. Mungkin sebelum meeting dulu, pendapat langsung aja dulu. Nah, kasih dulu hadiahnya ya. Wah, ini luar biasa. Ya dibaca ya, harus dibaca. Bagaimana beliau di sini pada saat Bapak menempuh ilmu teologi, di mana tadi ada tertutup dikit atau memang kurang kesempatan mungkin. Itu satu. Yang kedua, bagaimana ini masalah timbangan bahwasannya Bapak itu adalah
dilatar belakangi kaidah-kaidah atau hukum agama yang berkaitan dengan hukum negara atau hukum pidana perkara. Hukum dunia ini dibuat sebenarnya kan adalah untuk supaya terjadi ketentraman, ketertiban, dan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Ketika terjadi ketentraman, keamanan, dan apa itu kan kesejahteraan. Hukum yang pertama dan yang terutama adalah kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Hukum dunia itu diimplementasikan dari hukum kasih. Banyak hukum-hukum itu yang diambil dari Alkitab dan diimplementasikan dalam hukum negara. Terus apakah berat untuk mensinkronkan itu? Tidak berat, karena yang penting hati kita lurus dan benar. Itu saja. Kemudian kedua, saya bukan sarjana teologi dan tidak punya background sekolah Alkitab. Ketika saya ada di gereja, ketika saya mengikuti seminar, menurut saya itu sudah menjadi sekolah pendeta. Setiap minggu saya mendengarkan firman Tuhan, setiap minggu saya mendengarkan pendeta berkhotbah. Bagaimana cara anak pendeta dalam berkhotbah, saya catat pelan-pelan, saya curi ilmunya pelan-pelan. Demikian juga pendeta yang lain, tetapi ingat konteksnya harus benar. Maka saya berikan buku-buku teologi, buku tafsiran Alkitab, supaya tidak lari Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, apapun background kita pasti bisa seperti Raja Wali. Terbanglah Bapak Ibu. Mudah-mudahan Mak sudah ada Mak. Kita tidak banyak lagi Bapak Ibu. Kita lakukan bersama-sama Bapak Ibu saudara. Baik. Buku yang terakhir ini akan diberikan kepada siapa yang bisa menjawab. Nama beliau tadi Derman Nababan SHMH, tapi ada P-nya. Siapa yang bisa menyebutkan P-nya itu apa, artinya apa, dan ceritanya tadi gimana? Silakan. Ya itu yang dikeluarkan kesini. Semangat kerja nggak akan duluan ya. Sini nggak? Ya. Siapa? Namanya siapa? Nama saya Nita Simanjuntak. Baik. P-nya itu apa? P-nya itu Parlunduan. Parlunduan. Benar ya? Artinya apa Parlunduan? Artinya dikerumuni keramaian, dikelilingi keramaian. Mengapa tadi ada cerita Parlunduan ini? Karena pada mulanya karena dulu aman Parlunduan karena dibawa ibu ke pasar di Opakudi di mana Opajolong. Di Opakudi tapi badai sekali kalau setelah jatuh ternyata dikelilingi oleh banyak orang. Bahasanya seperti ini, masalah. Dan setelah itu orang itu tidak bersuara sedikit pun, tidak mengeluarkan suara apapun. Sejadinya orang yang jadi itu pasti menangis. Ternyata anak itu iya tidak ada suaranya. Ibunya menangis lalu dihalau macai gomong. Setelah itu diceritakanlah kepada ayahnya yang cinta di rumah, lalu dikatakanlah anak nama dik doida setahun apa doa warna Parlunduan mau apa ibu apa. Baik, saya pikir narasinya jauh lebih banyak. Sukses ya, kamu sukses ya. Ya. Wah, luar biasa nih. Narasinya luar biasa. Saya sendiri tidak tahu ngomong seperti itu. Terima kasih. Sekarang kita beri tepuk tangan buat